Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Khalifatun Zahra, NIM 3193121004 dari kelas A reguler 2019 Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan critical book report, yaitu dengan buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Muin Sibuya MPD dan Dr. Andes Dadang Mulyana MPD. Nah, pada buku Pengantar Kewirausahaan ini sendiri itu terdiri dari 12 bab. Nah, untuk bab yang pertama itu merupakan bab yang menjelaskan mengenai konsep kewirausahaan. Di sini jelaskan bahwa kewirausahaan itu adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa keberhasilan dari seorang yang berwirausaha yaitu kepercayaan diri, kepemimpinan, atau kemampuan mengorganisir, kemudian ada kreativitas dan suka tantangan. Nah, kemudian untuk bab 2 itu membahas mengenai perilaku kerja prestatif. Nah, untuk perilaku kerja prestatif ini itu ada percaya diri, kemudian berorientasi pada hasil, kemudian pengambil resiko, kemudian juga termasuk tadi kepemimpinan, kemudian keorisinalitas atau keaslian ya dari usaha yang dilakukan, kemudian berorientasi kepada masa depan. Nah, jadi untuk wirausaha sendiri ini harus memiliki perilaku untuk dapat melihat sesuatu ke depan gitu. Kemudian untuk bab 3 itu ada semangat kewirausahaan. Nah, pada bab ini kita dalam meningkatkan semangat kewirausahaan itu harus dengan ditingkatnya kreativitas dan juga inovatif serta motivasi dan sikap. Kemudian untuk selanjutnya itu ada bab 4 mengenai komitmen dalam usaha. Nah, komitmen tinggi dalam berusaha itu bisa kita dapatkan dari konsisten, kemudian tegar, dan juga fair. Dan selanjutnya itu ada mercusuar dan konsentrasi pada manusia. Kemudian untuk selanjutnya itu ada pada bab 5. Bab 5 itu mengenai sikap mandiri. Nah, pada bab ini itu dijelaskan bahwa untuk mencapai sikap mandiri tersebut kita harus tahu bagaimana seberapa jauh hati kita mantap dan yakin untuk dapat melakukan suatu pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian di bab 6 itu menjelaskan pendirian usaha. Nah, dalam pendirian usaha ini sendiri ada banyak hal yang harus kita siapkan. Yang pertama itu ada menyiapkan surat izin tempat usaha atau SITU. Kemudian kita juga harus menyiapkan surat izin usaha perdagangan. Nah, pada bab ini juga dijelaskan tentang bagaimana sistem pengolahan keuangan yang baik. Dan di sini juga dijelaskan tentang bagaimana sih kita dalam mencari lokasi usaha agar lokasi tersebut dapat strategis. Dan selanjutnya untuk bab ini yang terakhir akan dibahas mengenai pengelolaan fasilitas dan bahan produksi baku. Nah, untuk selanjutnya itu ada di bab 7. Bab 7 itu membahas tentang peluang usaha. Nah, untuk peluang usaha ini dapat kita identifikasi melalui jenis usaha yang sebenarnya terdapat di sekitar kita dan bagaimana cara kita dapat mengembangkan usaha tersebut agar dapat dilakukan dengan maksimal. Kemudian di bab 8 itu mengenai resiko dalam usaha. Nah, untuk resiko dalam usaha ini sendiri ada banyak dijelaskan dalam buku ini. Yang pertama itu ada tentang resiko dalam mengelola keuangan. Untuk itu di buku ini dijelaskan bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Kemudian juga menganalisis potensi pasar. Dan yang ketiga memasarkan produksi jasa. Yang keempat menganalisis pelanggan. Yang kelima menganalisis pesaing. Yang keenam mengelola pesan produksi. Yang ketujuh mengelola administrasi kantor. Dan yang terakhir pengenalan analisis SWOT SWOT. Nah, jadi di sini ada beberapa resiko dalam usaha tersebut yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk bab 9 itu dijelaskan mengenai aspek-aspek perencanaan usaha. Nah, dalam bab ini lumayan banyak dijelaskan. Itu ada sampai 12 subbab. Nah, dalam bab ini akan jelaskan tujuan dan sasaran usaha, kemudian bentuk-bentuk badan usaha itu seperti apa saja. Selanjutnya
struktur organisasi sederhana, kemudian tentang produk dan jasa, kemudian pengelolaan persediaan, dan kemudian proses produksi, penyimpanan produk, menetapkan bentuk badan usaha yang akan kita jalani, kemudian tentang perizinan usaha, tentang surat menyurat itu juga dibahas dalam bab ini. Selanjutnya tentang pencatatan transaksi keuangan yang sebenarnya sangat berpengaruh penting ya untuk keberjalanan usaha, dan terakhir itu ada pajak pribadi dan pajak usaha. Nah, untuk bab 10 sendiri itu mengenai proposal usaha, dan dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana saja prospek usaha, kemudian akan dijelaskan juga apa aja sistematika dalam penyusunan proposal usaha, dan yang terakhir adalah mengenai membuat proposal usaha. Selanjutnya pada bab 6, bab 11 sebelumnya itu dijelaskan mengenai usaha kecil. Nah, di sini dijelaskan mengenai apa sih UKM itu atau usaha kecil dan menengah, dan bagaimana penerapan fungsi manajemennya. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana perencanaan usaha, dan yang terakhir itu penyusunan dan manfaat perencanaan usaha. Dan untuk bab yang terakhir yaitu bab 12 itu dijelaskan mengenai mengevaluasi hasil usaha, yaitu di sini mengevaluasi hasil usaha itu bisa dilihat dari rasio keuangan, kemudian teknik menyusun laporan, dan pengembangan kegiatan usaha. Nah, untuk buku ini sendiri itu dari segi untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau dilihat dari tampilan awalnya buku ini cukup menarik dengan warnanya gitu. Namun untuk gambar menurut saya lumayan abstrak, kurang terlihat bahwa ini adalah sebuah buku tentang kewirausahaan. Nah, kalau dari segi kelengkapan buku ini sangat lengkap saya rasa, karena memang sangat banyak yang dibahas, dan dalam satu subbab bahasan itu tidak sedikit gitu. Itu banyak menampilkan pendapat-pendapat dari para ahli. Kemudian bahasa yang digunakan juga merupakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu terbelit-belit. Selanjutnya untuk buku ini, untuk kekurangannya mungkin terletak pada gambar yang diberikan. Memang ada sih beberapa gambar yang diberikan, namun gambar tersebut warnanya hitam putih, tidak jelas gitu. Jadi memang kurang ada ketertarikan untuk membaca buku ini karena memang hanya berisi banyak tulisan. Kemudian kekurangannya menurut saya karena kan dalam satu bab ini banyak nih yang dijelaskan, namun tidak ada rangkuman yang diberikan dalam tiap babnya, sehingga mungkin untuk orang-orang yang ingin membaca sekilas dia tidak bisa, dia harus membaca secara keseluruhan. Kemudian tadi untuk kelebihannya mungkin juga terkait dengan daftar pustakanya ya, atau sumber-sumber yang diambil untuk buku ini itu sangat banyak, dan itu berupa sumber-sumber yang lumayan terkenal dan rata-rata berisi sumber-sumber yang berasal dari buku yang terpercaya. Nah, mungkin hanya itu kelebihan dan kekurangan atau review dari buku pengantar kewirausahaan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.